Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairum mimma kathura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun mereka yang berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara hal yang senantiasa diingatkan oleh khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah, yaitu adalah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya manusia sebaik-baik manusia, yang mereka yang terbaik, yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang memiliki harta ataupun jabatan, tetapi mereka yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah, meninggalkan berbagai larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara keutamaan agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ciri khas, bahkan identitas dalam agama Islam, yaitu bahwasanya agama Islam adalah agama yang di dalamnya memiliki banyak kemudahan dan keringanan, memiliki banyak kemudahan. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Hajj ayat 78 secara tegas, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, bahwasanya agama Islam Allah Subhanahu wa taala di dalamnya tidaklah memerintahkan sesuatu, tidaklah melarang sesuatu, kecuali di dalamnya memiliki kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwasanya yuridullah bikumul yusra, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, mewajibkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, kecuali di dalamnya memiliki kemudahan, kelapangan, bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang datang dari Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna dina yusrun walan yushada dina,
ahadun ghalaba illa ghalabahu. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali kepada kita semuanya, selain dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ternyata Allah pun menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang banyak kemudahan di dalamnya. Walan yusada dina ahadun illa ghalabahu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menjelaskan, tidaklah seseorang berlebih-lebihan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, illa ghalabahu, kecuali orang tersebut tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Karena mereka melakukan ajaran yang di luar dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik tadi dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariatnya tidak ada yang sedikit pun memberatkan bagi umatnya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beban yang selama ini dibebankan kepada umat-umat sebelumnya, tetapi itu diangkat di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku bukan untuk memberatkan umatnya, bukan untuk mempersulit umatnya, walakin ba'asini mu'alliman wa muyassiran, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku mu'alliman, untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa muyassiran, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan diri kita masing-masing mendapatkan kemudahan untuk bisa menikmati berbagai kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita, tidaklah sesuatu yang disyaratkan oleh Allah baik di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya adalah kemudahan. Namun sebagian kaum muslimin terkadang mereka merasa berat, terkadang mereka merasa berat dengan setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa berat dengan syariat, bahkan mereka menganggap bahwasanya ketika kita menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, bahkan mana yang menyelisih sunnah atau bahkan tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang sangat berat. Bukan Islam, bukan syariat Islam yang berat, bukan syariat Islam yang keras, melainkan hati kita yang selama ini keras, yang dihiasi dengan kebencian, yang dihiasi dengan dosa dan kemaksiatan, sehingga kita tidak pernah mau menerima apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal agama Islam yang tadi dijelaskan oleh khatib baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah memudahkan di dalamnya sebagai cara Allah subhanahu wa ta'ala agar kita sama-sama mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita bertemu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Bahkan di kalimat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fasyaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kalian tahu agama ini mudah, kalau kalian tahu agama Islam, syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya banyak kemudahan, maka Nabi SAW mengatakan dalam ayat tersebut atau dalam hadis tersebut, fasyaddidu wa qaribu abshiru, maka kalian senantiasa berada di atas jalannya, kalian senantiasa mengikuti apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa qaribu, bahkan kalian mendekatinya. Wa abshiru, bahkan kalian harus senantiasa merasakan kebahagiaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebuah syariat baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Orang yang tidak memiliki keimanan, bahkan orang yang keimanannya sedang melemah, mereka tidak sedikit pun merasa bahagia, bahkan mereka tidak tertarik
dengan apapun ganjaran yang disediakan oleh Allah, baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat Fatir ayat ke-32 menjelaskan tentang tingkatan keislaman seseorang? Di mana tingkatan keislaman kita? Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairat." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tingkatan keislaman seseorang. Ada di antara mereka yang tingkat keislamannya adalah ketingkatan yang sangat rendah. Siapa mereka? Dzalimun li nafsihi. Mereka yang senantiasa mendolimi dirinya sendiri, bukan hanya sekedar memukul dirinya sendiri, bukan. Tetapi kedoliman di sini adalah seseorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Sejatinya menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari surganya Allah, bahkan mendekatkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam ayat tersebut, tingkatan pertengahan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, wa minhum muqtasidun. Siapa muqtasidun? Yang dijelaskan dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama, muqtasidun yaitu adalah orang-orang yang mereka hanya sekedar mengerjakan kewajiban, tetapi mereka tidak memiliki semangat untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Inilah tingkatan yang pertengahan. Tingkatan yang paling tinggi dalam ayat tersebut yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut yaitu adalah sabiquna bil khairat. Mereka orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kebaikan, bukan hanya sekedar sesuatu yang wajib yang dikerjakan, tetapi mereka juga mengerjakan amalan sunnah, bukan hanya sekedar sesuatu yang haram saja yang dia tinggalkan, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan, bahkan yang mubah pun mereka tinggalkan kalau seandainya yang mubah tersebut menjadikan dia menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan ketika menafsirkan dalam salah satu surat atau dalam salah satu ayat dari surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan kedudukan orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan orang yang hanya sekedar melakukan kebaikan. Apa yang dibedakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan levelnya lebih tinggi dari orang yang hanya sekedar melakukan kebaikan. Kenapa Syekh Sa'di mengatakan demikian? Karena orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, mereka bukan hanya sekedar melakukan kebaikan saja, mereka memaksimalkannya, mereka melakukannya dengan totalitas karena mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara ciri-ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Kalau dia sadar syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, di dalamnya banyak kemudahan, harusnya kita memiliki semangat yang tinggi menjadi sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena itulah ciri bukan hanya sekedar memiliki keimanan kepada Allah, tetapi melainkan itu ciri orang yang berada dalam tingkatan yang paling tinggi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah diantara ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya betapa syariat ini mudah, betapa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan dan kelapangan dalam syariat tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking mudahnya syariat Islam yang harus menjadikan kita semakin semangat untuk menjalankannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menjelaskan kepada kita semuanya, innallaha yuhibbu an tutiya ruhasahu kama yakrahu masiyatuhu.
Kata Nabi SAW, saking agama ini mudah, di dalamnya banyak kelapangan. Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai antuti ruhosahu. Allah itu mencintai orang-orang yang mereka mengerjakan keringanan-keringanan, yang mereka mengerjakan rukhsahnya, keringanan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kama yakrahu masiyatuhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita agar kita semuanya memiliki semangat yang tinggi. Bagaimana caranya untuk memaksakan diri melaksanakan berbagai syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun itu adalah amalan yang sangat ringan, meskipun itu amalan yang sangat mudah. Dalam hadis Nabi SAW datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dalam hadis tersebut dijelaskan Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul a'mal atau al-amalu ilallah ahabbu ilallah. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang konsisten, meskipun itu bukan amalan yang berat, meskipun itu mungkin bisa jadi amalan yang mudah. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka melakukan konsisten meskipun amalan tersebut kecil. Kenapa? Ini ingin menunjukkan kepada kita betapa mudahnya, betapa ringannya, betapa banyak kelapangan dalam syariat Islam. Bukankah Nabi SAW ketika memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kapan? Ketika ke negeri Yaman. Apa yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika itu? Yassiru wa la tu'assiru. Kalian ketika dakwah ke Yaman, apa yang akan kalian lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Kalian memberikan kemudahan kepada mereka. Kapan? Ketika menjelaskan syariat yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Basyiru wa la tunafiru. Kemudian sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, menjelaskan tentang surganya Allah, menjelaskan tentang ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tunafiru, jangan kalian ketika berdakwah bukan hanya sekedar memberatkan, tetapi menjadikan umat lari daripada agama Islam, menjadikan umat tidak memiliki kecintaan terhadap agama Islam. Kapan? Ketika dia tidak menjelaskan, bahkan tidak memiliki sifat yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika berdakwah, yassiru wala tu'assiru, yaitu adalah engkau memberikan kemudahan, bukan memberatkan kepada mereka, agar mereka memiliki rasa cinta, memiliki semangat yang tinggi untuk berlomba-lomba bagaimana caranya menjalinkan syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa tatawu'an wala takhtalifan. Bahkan nasihat yang terakhir kata Nabi SAW, maka kalian bersatu dan jangan sekali-kali di antara kalian berpecah belah, di antara kalian memiliki perselisihan. Adapun kalaupun seandainya itu terjadi, sebagaimana wasiat Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan itulah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi khotib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita memiliki semangat yang tinggi, menjadikan kita menjadi seorang muslim yang senantiasa memiliki semangat yang tinggi, sabiquna bil khairat, senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebelum kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina li ni'amika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza, fi Rafah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Gaza,
fi rafah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allah mansuril muslimina wal mustad'afin wal mujahidin fi Gaza fi rafah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.